Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Yunita Adita dengan NPM 2213025616 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan Data Definition Language atau DDL, yang mana DDL ini merupakan salah satu jenis perintah SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan objek-objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan lain sebagainya. DDL ini memungkinkan kita para pengguna atau user untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek database serta mengatur hubungan antara objek-objek tersebut. Baik, langkah pertama adalah kita harus masuk ke directory XMPP atau MySQL untuk mengaktifkan MySQL dengan menekan start pada Apache dan MySQL. Kemudian seperti biasa kita masukkan sintaks cdc/xmpp/mysql/bin. Setelah itu kita masukkan sintaks lagi MySQL strip u root. Dan untuk merefresh kita bisa menggunakan /r, dan untuk help kita bisa menggunakan /h. Untuk melihat database kita bisa menggunakan sintaks atau perintah show databases. Untuk membuat database kita bisa menggunakan perintah create database dengan nama yang sudah kita inginkan, misalnya biodata, create database biodata. Kemudian untuk menampilkan kita bisa menggunakan perintah show database seperti yang di atas tadi, show databases. Dan sini akan muncul biodata yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk menghapus database kita bisa menggunakan perintah drop database dengan nama database yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin hapus database data diri, kita tulis drop database data underscore diri (2), kemudian ada query OK yang artinya kita berhasil. Dan misalnya kita ingin menampilkan database, kita bisa menggunakan perintah show databases. Terlihat perbedaannya. Kemudian kita ingin menggunakan database, kita menggunakan perintah use dengan nama yang sudah kita buat dan yang ingin kita gunakan, misalnya use biodata. Kemudian create table untuk membuat tabel, misalnya kita menggunakan tabel identitas, create table identitas. Buka kurung, enter, kemudian kita masukkan nomor integer 5, primary key, koma, kita enter lagi, kemudian nama, varchar, kita menggunakan 35, koma, kita enter lagi, kemudian email varchar, koma, kita enter lagi, kemudian kita menuliskan nomor HP varchar, tutup kurung, koma, kemudian enter lagi. Varchar 25.
koma lagi, kemudian kita enter. Nah, di sini sex ini merepresentasikan jenis kelamin. Kemudian char 1 tutup kurung titik koma, kemudian kita enter, misalnya query oke, itu adalah berhasil. Kemudian kita menggunakan perintah dex identitas titik 2, dan disitu akan muncul tabel beserta field yang udah kita tuliskan tadi. Kemudian kita insert into identitas values, menggunakan buka kurung, tanda petik 1, tanda petik lagi, koma, tanda petik nama, email, nomor HP, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Dan di sini kita harus teliti, harus fokus agar database yang kita masukkan tidak salah dan tidak error. Kita cek satu persatu, tanda petik, koma, dan lain-lain agar tidak error. Jika sudah, kita tutup kurung. Selanjutnya untuk menampilkan, kita bisa menggunakan perintah select tanda bintang from identitas titik 2, kemudian kita enter, dan di situ akan muncul tabel serta kolom yang udah kita masukkan tadi, yang sudah kita insert, dan kemudian masukkan nama, alamat, email, nomor HP, dan seterusnya tadi. Kemudian untuk merename, kita bisa menggunakan perintah rename table identitas to data diri. Misal rename table identitas to data diri, misalnya oke, kita lanjut ke update. Kita bisa menggunakan sintaks update data diri atau nama database kita sendiri, set, kemudian kita enter. Misalnya kita ingin mengupdate nomor HP, kita tuliskan nomor HP sama dengan tanda petik, kemudian kita masukkan update nomor HP yang akan kita masukkan, where atau di mana nomor HP yang akan kita ubah tadi, kemudian enter. Jika query oke, maka itu berhasil. Misalnya ingin menampilkan update tadi, kita bisa menggunakan sintaks select bintang from data underscore diri titik 2 titik koma, kemudian kita enter, dan nomor HP yang sudah kita update ini muncul, berarti itu berhasil. Misalnya ingin menambahkan field, kita bisa menggunakan perintah alter table. Misalnya kita ingin menambahkan tanggal lahir, kita menuliskan alter table data underscore diri at tanggal underscore lahir varchar 25 titik koma, kita enter. Kemudian kita select tanda bintang from data underscore diri. Ini akan muncul kolom atau table dengan tambahan tanggal lahir pada field tersebut. Kemudian kita misalnya ingin menghapus, kita bisa menggunakan alter table, nama database kita, misalnya data diri, drop tanggal lahir, kemudian kita enter, dan di sini akan oke. Selanjutnya kita ingin menghapus field, ingin menghapus database, kita bisa menggunakan perintah delete from data underscore diri. Kemudian kita select, kita cek
kita select bintang from data underscore diri, kemudian kita enter. Setelah di enter, data atau database itu akan kosong dengan ditandai dengan empty set. Baik, untuk kesimpulan praktek DDL kali ini, pada praktik mata kuliah basis data DDL, ini sangat memerlukan ketelitian, fokus, konsistensi dalam setiap langkah pengerjaan. Karena jika salah dalam memproses database, kita akan mengulang proses tersebut dari awal, dan hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan praktikum. Jadi, fokus dan teliti adalah hal yang sangat penting dalam praktikum basis data DDL kali ini. Dan praktik basis data lainnya, untuk meminimalisir kesalahan dalam pengerjaan praktikum, kita harus membaca modul dengan seksama dan teliti, atau mencari referensi di berbagai platform pencarian seperti Google dan lain-lain untuk menambahkan pengetahuan dan mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam mengerjakan praktik DDL. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Vita Adita dengan NPM 22130250016 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mata kuliah basis data praktikum dengan materi DML atau Data Manipulation Language. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke control panel XMPP dengan mengaktifkan Apache dan MySQL pada XMPP. Kemudian kita masuk ke command prompt dengan memasukkan sintaks atau perintah cd c.2/xmpp/mysql/bin. Kemudian kita enter. Kemudian kita menambahkan perintah mysql spasi u root. Kemudian kita refresh dengan menggunakan perintah /r. Kemudian kita menampilkan database dengan mengetikkan perintah show databases, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Di sini muncul beberapa database yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian kita ingin membuat database dengan mengetikkan sintaks create database pendaftaran. Kemudian titik koma, enter. Jika query oke, kita lanjut ke show databases untuk melihat atau menampilkan database yang sudah kita buat dengan create tadi. Kemudian di situ sudah terlihat ada database pendaftaran. Kemudian kita gunakan pendaftaran tersebut dengan mengetikkan use pendaftaran. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita menciptakan tabel menggunakan perintah create table pendaftaran sesuai dengan database yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masuk ke create table pendaftaran, buka kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita mengetikkan nomor integer 5 primary key, koma, kemudian enter. Selanjutnya ada nama varchar 40, koma, enter. Kemudian ada alamat varchar 25, koma, dan kita enter lagi. Ada prodi atau program studi varchar 30, kemudian kita enter. Selanjutnya ada email varchar 40, koma, kemudian kita enter lagi. Dan di sini sudah query oke, itu artinya berhasil dan semua sudah bisa dijalankan kembali. Kemudian untuk melihat struktur tabel, kita bisa menggunakan perintah dash. Kita tuliskan koma, kemudian kita enter, dan di situ sudah ada file dan type semuanya yang sudah kita masukkan dari awal seperti nomor, nama, alamat, prodi, email tersebut sudah muncul di tabel ini.
Kemudian untuk menambahkan field kita bisa menggunakan perintah insert into, kemudian pendaftaran values, buka kurung 1. Jangan lupa di antara isi tadi kita gunakan tanda petik 1 di awal dan di akhir, kemudian koma, tanda petik nama, alamat, prodi, email, dan seterusnya. Jika semuanya sudah, kemudian kita masukkan perintah select from pendaftaran untuk menampilkan dan memasukkan insert tadi ke dalam kolom tabel. Setelah semuanya selesai, kita masuk ke data kedua atau user kedua. Caranya sama seperti user pertama tadi, dengan mengetikkan insert into, pendaftaran values, kemudian kita buka kurung, tanda petik 2, koma, nama kedua, alamat kedua, prodi kedua, dan email kedua. Misalnya di sini kita masukkan Dwi dengan nama Dwi, dengan alamat pesawaran, kemudian dengan prodi pendidikan fisika kita singkat saja dengan previs, kemudian koma, tanda petik dengan email tersebut. Setelah semua user sudah dimasukkan, kemudian kita menampilkan dengan menggunakan perintah select bintang from pendaftaran titik koma, kemudian kita enter. User semua tadi sudah tampil dan terbentuk menjadi satu tabel. Kemudian kita update menggunakan, jika kita ingin update, kita bisa menggunakan perintah update pendaftaran set, kemudian kita enter dan kita memasukkan, misalnya kita ingin mengganti email, kita bisa mengetikkan email sama dengan tanda petik, kemudian masukkan email yang baru yang akan kita update, kemudian where, kemudian sama dengan kemudian titik tanda petik 2, kemudian masukkan email yang sebelumnya sebelum kita update. Setelah kita update, kita tampilkan, kita cek apakah sudah terupdate atau belum menggunakan perintah select from pendaftaran. Kemudian untuk menghapus field, kita bisa menggunakan perintah delete from pendaftaran where nomor sama dengan tanda petik 4. Dan kemudian jika sudah oke, kita cek kembali, kita tampilkan kembali menggunakan perintah select from pendaftaran. Dan di sini sudah muncul dan field keempat itu terhapus karena kita sudah menghapusnya dengan menggunakan perintah delete sebelumnya tadi. Menghapus database, kita bisa menggunakan perintah delete from pendaftaran. Kemudian kita select from pendaftaran dan hasilnya empty atau kosong. Artinya tabel atau database yang kita buat tadi telah terhapus. Mungkin itu saja praktik pada basis data DML kali ini. Untuk kesimpulannya adalah, atau sarannya adalah, kita harus fokus, harus memiliki ketelitian, konsisten dalam pengerjaannya. Sebab jika kita salah dalam pengerjaannya atau salah memasukkan perintah-perintah ataupun sintaks yang akan kita proses, maka akan menghasilkan error yang mengharuskan kita mengulang atau bahkan menghapus semua
data atau user yang sudah kita masukkan. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, kita harus lebih teliti dalam membaca modul dan sering berlatih, sering mungkin mencari referensi di platform-platform seperti Google, YouTube, dan lain-lain yang akan membiasakan kita dalam mengolah database. Mungkin hanya itu praktikum bersih data DML. Saya mengucapkan terima kasih.